Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri beserta kakak-kakak panitia, dan yang saya cintai dan banggakan para peserta MSIGN Unisula 2020 yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tampilnya saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit ceramah tentang peradaban Islam di bawah tuntunan Al-Quran. Ngomong-ngomong nih, Mbak Mas sekalian pastinya sudah tahu kalau Al-Quran dan hadis Nabi merupakan konsep hidup bagi umat Islam. Namun, konsep ini tak ada artinya jika umat Islam tidak menggali dan menerapkannya dalam konteks kehidupan masing-masing. Sebab, konsep Islam tidak dapat melawan ketidakadilan, mengubah suatu keadaan, kesewenang-wenangan, keterbelakangan, dan kebodohan. Maka apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan ialah Islam aktual. Islam yang terwujud atas perilaku umat Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi. Itulah yang dapat melawan dan mengubah sejarah. Sampai pada perubahan sejarah yang sering kita dengar oleh beberapa orang bahwa perubahan sejarah sangat ditentukan oleh tokoh-tokohnya. Teori ini benar jika diletakkan dalam konteks perjalanan peradaban barat, sebab banyak sekali tokoh dunia barat yang mempunyai pengaruh besar terhadap proses pendewasaan peradaban mereka. Namun, jika teori ini diletakkan dalam konteks perjalanan peradaban Islam, bener napa salah? Nggih salah. Seperti Muhammad Al-Ghazali katakan dalam bukunya, bahwa Al-Quranlah yang mendorong setiap perubahan dalam diri masyarakat Islam, yang mana menurutnya peradaban barat dan Islam itu berbeda. Jika barat dibangun atas logika manusia, maka Islam dibangun atas tuntunan yang maha kuasa melalui kitab sucinya. Seperti disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Bisa kita ambil contoh seperti keputusan Nabi Muhammad SAW yang memilih hijrah dari Mekah ke Madinah, yang telah mengubah sejarah peradaban Islam dari peradaban kecil hingga menjadi peradaban besar di dunia. Subhanallah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ialah bahwa Islam itu tidak hanya membutuhkan iman dan tawakal, namun juga dibutuhkan suatu usaha nyata, tak hanya dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bisa juga dengan keterampilan dalam berbagai hal, sains dan teknologi. Keagungan warisan peradaban Islam Indonesia. Jika kita ingat-ingat, banyak sekali pakar dan peneliti yang mengajukan teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang pendapatnya pada 7 Masehi, ada pula yang pada 13 Masehi. Fakta tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa masyarakat Nusantara telah bersentuhan dengan Islam sejak lama. Bukti-buktinya seperti masjid di Indonesia yang cenderung rancangannya diadaptasikan dari lingkungan dan budaya masyarakatnya, keraton-keraton Islam yang arsitekturnya dipadukan dengan unsur hidup Buddha, ada pula mimbar-mimbar dengan ukiran tradisional hingga makam para ulama dengan nisan-nisan uniknya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ialah bahwa zaman pasti berkembang, maka seiring perkembangan zaman akan berpengaruh terhadap peradaban Islam. Maka yang harus kita lakukan ialah kita boleh mengikuti perkembangan zaman, namun tak boleh lupa oleh ajaran-ajaran dan warisan para ulama terdahulu kita. Kiranya sekian dari saya. Berangkat kuliah naik kereta, lihat Pak Masinis kerjanya giat. Mbak Mas panitia, dewan juri dan peserta, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jalan-jalan jarangnya ke Senanggiri, kalau lapar mampirlah makan. Saya Fariha pamit undur diri, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.